Kita simak baik-baik pernyataan dari Wakil Ketua Umum Golkar, seorang narapidana, seorang pencuri, seorang perampok uang rakyat, bicara tentang etika, bicara tentang ketidakpantasan kepada pemuda pemberani seperti Mas Tio, mantan ketua UGM. Jauh lebih mending dipimpin oleh Tio ketimbang oleh seorang yang korup, seorang yang maling, seorang yang perampok, dan hari ini masih menjabat, diberikan tempat untuk menjadi salah satu pemimpin di partai tersebut. Kita simak. Karena itu misalkan menggunakan kata-kata yang tidak sopan, yang saya kira semua yang masih rasionalitas, yang memiliki rasionalitas dan yang memiliki suatu pemahaman tentang budaya bangsa kita, saling menghormati, saling menghargai, saya kira bahasa-bahasa yang digunakan sangat tidak pantas diucapkan dan itu tidak menjadi contoh. Bayangkan saja kalau orang-orang seperti itu nanti muncul sebagai pemimpin, mau jadi saudara Tio itu, dan saya kira itu tidak bisa jadi contoh. Salam logika. Seorang Tio Ardianto, mantan Ketua Badan Eksekutif Mahasiswa UGM, bisa bikin gerah juru bicara presiden, menteri, mantan jaksa, bahkan seorang wakil ketua umum parpol. Idrus Marhan ini bicara tentang moral, nilai dan budaya bangsa, bahkan sopan santun dan ketidakpatutan kepemimpinan, seolah-olah dia itu seorang negarawan. Padahal dia adalah koruptor. Sekali lagi, koruptor. Dia ini yakin bicara tentang moral atau sedang menjilat Pak Prabowo. Buat gua lebih mendukung Tio Ardianto. Bicaranya jelas dan tegas. Dan dia itu jujur berkata sebenarnya. Daripada orang yang ngomong sopan, menjunjung budaya bangsa, tetapi koruptor. Emang budaya adat timur itu apa sih, Pak? Dulu iya sih, gotong royong. Kalau sekarang gua nggak ngerti adat budaya timur yang kita junjung tuh apa. Jujur gua jijik ya dengar pelajaran moral dari seorang koruptor. Pagi teman-teman semua. Saya berharap semoga kita semua tetap dalam keadaan sehat ya, amin ya. Tentang nama yang sekarang sedang viral ya, Mas Tio Ardianto ya, Ketua BEM saat ini ya. Menurut saya ya, Mas Tio ini orangnya cerdas ya, kritis ya, dan patut didukung ya. Karena walaupun ya kadang kritisnya itu agak berlebih ya, tapi memang untuk saat ini sangat dibutuhkan ya untuk pemerintahan sekarang itu ya. Karena kalau kritik-kritik yang biasa saja ya, lempeng-lempeng aja ya, tidak didengar oleh pemerintah saat ini. Sehingga kritik yang tajam, yang cerdas itu sangat perlu ya. Walaupun tidak semuanya saya sependapat ya. Ada beberapa pendapat dari Mas Tio ini yang saya kurang setuju ya. Seperti pendapatnya tentang Mas Gibran dan Pak Jokowi itu yang saya kurang sependapat ya. Tapi selain itu ya, terutama kritik tentang pemerintah saat ini saya sangat setuju ya. Karena itulah memang yang terjadi sekarang ini pada pemerintahan saat ini ya. Ya itu saja, semoga Mas Tio tetap diberikan kesehatan ya. Kita semua juga diberikan kesehatan ya. Dijauhkan dari segala mara bahaya ya. Itu saja ya, terima kasih. Resmi, target Kopdes Merah Putih diturunkan dari 80.000 jadi hanya 40.000 atau turun setengahnya. Setelah viral beberapa lokasi Kopdes yang lokasinya nyeleneh di atas gunung, menghadap sawah dan kuburan, di tengah hutan, di tengah matahari, dan juga di pinggir planet Mars. Enggak ya. Akhirnya ambisi tersebut terpaksa harus dikurangi, ditambah lagi demonstrasi besar-besaran 12 Juni lalu yang minta proyek Kopdes Merah Putih segera ditutup. Per hari ini jumlah yang beroperasi baru 1061 unit dan Menteri Ferry Juliantono meminta untuk meningkatkan kualitas koperasi dibandingkan hanya mengejar angka semata. Menurut kalian gimana nih, mending dipangkas atau di stop sekalian? Kepada para aparat, kalau sampai terjadi pelanggaran HAM terhadap para pendemo, kalian akan berhadapan dengan saya.
Itu statement yang saya tunggu dari seorang Menteri HAM Natalius Pigai. Di tengah kondisi seperti ini, justru menjadi momentum untuk seorang Menteri HAM mengambil peran. Tugas Kementerian HAM bukan hanya datang setelah korban bergelimpangan, tapi mencegah. Saya sangat berharap Menteri HAM segera menghimbau aparat untuk menggunakan pendekatan-pendekatan persuasif dan menghindari kekerasan. Bahkan saya berharap Kementerian HAM berkoordinasi dengan Menteri Kesehatan untuk menyediakan layanan kesehatan di titik-titik demonstrasi. Karena dalam demokrasi yang paling penting adalah melindungi hak manusia. Sepertinya MBG cukup sampai akhir tahun 2026 aja. Karena kita lihat perbandingannya, MBG versus PIP atau Program Indonesia Pintar. Mana yang lebih efisien? Kalau dianalogikan ke pipa, Program Indonesia Pintar itu dari APBN melalui bank dan penerima. Pipanya lurus dan tidak banyak sambungan. Sedangkan untuk MBG itu harus membuat infrastruktur sedemikian rupa yang akhirnya malah tidak efisien. Kenapa? Di sini terjadi korupsi. Di sini terjadi korupsi. Di sini terjadi markup. Di sini bisa juga terjadi korupsi. Dan di sini bisa saja nanti ada pengurangan proporsi. Dan di akhir yang menikmati hanya sisa-sisa saja, karena di sini kebocoran. Dan masalahnya yang menerima tidak hanya yang membutuhkan, kaya maupun miskin dapat. Kalau menggunakan PIP, itu menggunakan data BPS langsung ke penerima yang membutuhkan. Jadi menurut saya di kondisi fiskal negara yang seperti ini, dolar naik dan sebagainya, kita harus kembali membicarakan efisiensi. Dan sedangkan yang terjadi saat ini adalah mengefisiensi sebagian untuk boros di hal lain. Mengefisiensi pendidikan dan boros di MBG. Bahan pokok naik, kayak tempe, tahu itu naik, ya. Terus Pertamax naik. Nah, tapi Kanda Bahlil memastikan Pertalite dan biosolar tidak akan naik, ya. Dan satu lagi sebenarnya, gaji yang kagak naik. Banyak sisa MBG yang menjadi pakan ternak. Nah, mungkin karena kurang enak, atau kurang layak, atau kurang selera. Nah, makanya ini Wakil Bupati ya menyarankan MBG menunya sesuai selera. Nah, menurut kalian ini adalah solusi apa bukan nih? Pak Kodari bilang, ya Presiden sudah hemat 300 T. Ya, udah hemat 300 T. Nah, cari datanya sendiri tuh, 300 T dari mana? Ayo cari. Pandai kali ya Nanik Esdiang ini, kepala BGN yang baru ini ya. Pandai kali ini menjilat, drama acting. Pura-pura nangis itu di hadapan Bapak Prabowo. Menangisi anak-anak yang tidak makan, anak-anak yang kelaparan. Gak ada anak-anak yang kelaparan. Orang tuanya memperhatikan anaknya, dikasih makan itu pagi, siang, sampai malam. Bukan tugas kalian para pejabat. Bilang aja kalian mau menjilat, bilang aja kalian mau korupsi. Siap-siap aja lo ya, Nanik Esdiang, namamu sudah terdaftar itu. Katanya dirimu itu adalah korupsi MBG. Ini kemarin demo mahasiswa dari UI ini kondisi jalannya sampai dimatikan ya sama aparat agar bisa segera pergi karena demonya ini berlarut-larut sampai malam gitu ya. Mahasiswa itu sampai bertahan di sekitaran Bundaran HI. Itu lama banget ya di sana sampai malam sehingga polisi melakukan tindakan yang cukup mengerikan ya menurut saya, mematikan lampu gitu. Tapi ini positif ya, karena tiba-tiba rupiah itu menguat ya di angka 17.700-an. Yang sebelumnya itu sebelum demo di 18 ribuan, sekarang malah terjadi penurunan ya. Ini bagus ya, ternyata berdampak positif. Jadi menurut gua baiknya demo dilanjutkan skala nasional kalau bisa ya. Ini bukan makar ya, tapi ini bagian dari menyuarakan aspirasi bagaimana kondisi kita yang makin sulit ya, lapangan kerja sulit, ekonomi yang makin menurun gitu, daya beli masyarakat yang mulai rendah ya, karena dan bahkan ya angka perceraian yang cukup tinggi karena faktor ekonomi. Ini udah dampaknya serius ya bagi masyarakat. Kalau ini berkelanjutan, nanti angka kelahiran di Indonesia akan semakin turun dan populasi Indonesia juga akan menurun ya dari tahun ke tahun kalau ini terus terjadi, yang namanya angka perceraian tinggi dan juga penundaan masa nikah ya. Ini bahaya juga ini. Bagus sih lanjutkan demonya ya.